Selamat pagi, siang, dan malam. Yang saya hormati Bapak Fendi Saputra SEMM sebagai dosen pembimbing laporan kerja profesi. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Kerja pada Program Full Stack Digital Marketing PT Revolusi Cita Edukasi. Yang pertama, di bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang dari kerja profesi ini adalah suatu kegiatan magang yang dilaksanakan oleh Universitas Bangunan Jaya yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dunia kerja kepada mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini praktikan atau saya sebagai praktikan berkesempatan untuk menjadi seorang tim lead di PT Revolusi Cipta Edukasi. Bagaimana detailnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi maksud dan tujuan kerja profesi ini adalah pertama untuk menjalankan kegiatan kerja profesi sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban, terus untuk melakukan aktivitas kerja perusahaan, dan untuk mendapatkan pengalaman serta wawasan kerja, dan tentu mewujudkan konsep keterikatan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Tujuan dari kerja profesi ini adalah untuk memperoleh wawasan ilmu pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan kompetensi mahasiswa, dan untuk juga mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja bagi saya sebagai praktikan. Dan terakhir adalah untuk menjalin hubungan baik antara instansi dan Universitas Bangunan Jaya. Tempat saya bekerja yaitu di GoWork, Menara Raja Wali, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede, Agung Ground Floor RT 5 RW 6 di Kuningan, di Jakarta. Jadwal pelaksanaan kerja profesi itu Senin sampai Kamis di jam 7 sampai jam 9 dan malam itu dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kita masuk ke bab kedua itu tinjauan umum tempat kerja profesi. Eh, jadi Revoyu ini atau PT Revo Cita Edukasi itu merupakan sekolah online yang didirikan pada tahun 2019 oleh Matteo Suto. Beliau merupakan mantan petinggi di Zalora dan iPress Group. Jadi Revoyu ini menyediakan pelatihan untuk memiliki keterampilan digital yang sangat diperlukan dalam era industri teknologi 4.0. Salah satu programnya itu adalah full stack digital marketing dan lainnya mungkin ada data analytics, software engineering, dan product management. Jadi visi Repo ini adalah untuk menjadi pemimpin gitu ya dalam sekolah online berbasis teknologi dan misinya itu sebagai lembaga yang menjembatani kesenjangan besar antara kebutuhan industri dan talenta teknologi di Indonesia maupun Southeast Asia. Ini struktur organisasinya, praktikan sendiri berada pada bimbingan yaitu section manager Bapak Fikri Adam. Nah, untuk kegiatan umumnya dalam satu batch Revoyu itu terdapat 3 sampai 6 bulan. 3 bulan pertama itu Revoyu course. Ini belajar fondasi tentang materinya dalam hal ini digital marketing. Eh, Nanti ada study group, ada practical assignment, dan group project. Di sini akan diajarkan langsung oleh praktisi-praktisi di industri, nggak hanya di Indonesia tapi di Southeast Asia juga. Di bulan berikutnya adalah Repo Unex. Di sana ada career support dan juga career mentorship dan ada juga client project. Jadi untuk memenuhi portofolio dari studentnya. Selanjutnya adalah bab ketiga pelaksanaan. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai praktikan ditempatkan pada program Full Stack Digital Marketing di Revoyu. Tugas saya sebagai TL adalah pertama untuk lead, untuk supervise, support, dan modus guide. Jadi lead ini tentu saya sebagai TL membentuk lingkungan belajar yang efektif, peer-to-peer learning, dan juga ada bagaimana saya bisa memimpin student-student nanti agar bisa mendapatkan kemampuan digital yang dibutuhkan. Supervise mulai dari melihat weekly performance, terus melihat interaksi gitu dari sama student untuk memantau gitu loh apa yang mereka lakukan di grup project maupun secara individu. Support ya pasti dari segi
attendance, memberikan kehadiran, absen kehadiran, memberikan feedback di tugas-tugas mereka, dan juga memberikan one-on-one coaching kalau diperlukan. Selanjutnya ada modul squad dari marketing plan sampai dengan customer relationship management. Jadi dari awal acquisition customer sampai nanti retention itu dipelajari modul-modulnya, dan saya sebagai praktikan membimbing mereka untuk mempelajari itu. Selanjutnya untuk pelaksanaan kerja sendiri di minggu pertama itu ada onboarding week bersama Bapak Fikri Adam. Di sini memberikan instruksi selama 14 minggu ke depan. Terus di sesi lecture ini praktikan bertugas sebagai pencatat kehadiran dan juga menjawab chat-chat di Zoom jika emang ada yang ingin bertanya. Untuk lecture ini untuk ya mempelajari modul-modul tertentu gitu, dan tugas praktikan adalah untuk menjawab jika ada pertanyaan di kolom chat. Nah, untuk sesi tanya jawabnya sendiri, praktikan bertugas sebagai untuk bisa encourage teman-teman student untuk bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Terus selanjutnya ada TL simulation, di mana ini tugas pokok sebagai TL, yaitu mempraktikkan secara langsung modul-modul yang dipelajari. Jadi misalkan lagi ada modul Facebook Ads, tugas praktikan adalah untuk membuat TL simulation. Saya membuat video gitu dan mereka menonton, dan ini secara langsung sih lewat Zoom. Uh, Praktikan menunjukkan bagaimana setting Facebook Ads di dashboardnya. Dan weekly sprint review di sini teman-teman student di review assignment-nya dengan instructor dan juga dengan tim lead. Terus ada sesi checkpoint briefing, di sini ada bersama session manager Bapak Fikri Adam untuk melihat sejauh mana student telah belajar gitu ya, dan apa selanjutnya dan arahan. Ini ada presentasi group project, jika emang lagi week group project presentasikan gitu di depan instructor, dan mendapat feedback juga dari instructor, dan mungkin ada sedikit uh, feedback dari TL juga. Untuk kendala, mungkin kendala teknis, ada konflik antar student dan administrasi student dan demotivasi student. Oke, mungkin kita akan langsung bahas cara mengatasinya. Untuk teknis, tentu saat itu ada Google Apps yang bermasalah. Dari situ, praktikan mempelajari betul apa masalahnya, dan saat itu langsung melakukan perbaikan dan langsung appeal ke Google, dan setelah itu selesai. Untuk konflik antar student, di sini perlu pendekatan secara personal antara student yang terkonflik untuk mengetahui apa masalahnya dan solusinya untuk berdua bagaimana, dan akhirnya mereka juga ikut paham apa yang perlu diselesaikan. Untuk administrasi, mungkin saat itu ada student yang ingin melakukan revoke dari program. Saat itu sudah week keempat, tapi untuk revoke itu hanya week ketiga. Nah, saat itu karena force major reason, akhirnya kita memberikan keleluasan dan memberikan kebebasan untuk bisa di revoke gitu, karena ini force major. Nah, untuk demotivasi mungkin alasannya macam-macam. Bisa karena dia tidak hadir, tidak mengerti eh, modulnya terlalu berat, dan lain-lain. Dan ini perlu disesuaikan apa masalahnya, dan itu praktikan membantu. Dan sejauh ini berhasil, mereka akhirnya termotivasi kembali dan mengikuti kelas dengan baik. Nah, di penutup sendiri, jadi selama 448 jam ini, atau selama 4 bulan di Revoyu ini, praktikan banyak memiliki tanggung jawab dan belajar gitu ya, terutama cara memimpin, terus juga cara membuat lingkungan yang kolaboratif bagi student, ya dari situ banyak belajar, dan meskipun ada kendala tetap bisa dihadapi dan eh, bisa di eh, bisa diatasi. Nah, untuk saran untuk universitas mungkin perlu rekomendasi atau relasi gitu ya dari perusahaan, biar nanti kita nggak banyak cari-cari sendiri, dan mungkin bisa bertempatkan di tempat yang lebih baik dan sesuai dengan jurusan gitu ya. Sosialisasi juga penting, dan untuk pribadi mungkin perlu banyak pengetahuan dan pemahaman gitu di pemasaran. Mungkin perlu juga mulai lebih awal dan bimbingan sesuai waktu dan biar maksimal gitu hasilnya. Untuk perusahaan mungkin ya perlu banyak kolaboratif gitu dengan perusahaan lain ya, biar banyak student yang sesuai dan banyak portofolio, dan juga mungkin perlu sumber offline gitu ya biar menyesuaikan. Dan untuk saran mungkin TL bisa dikurangi bebannya biar lebih maksimal studentnya.
Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.